Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita beribadah, marilah kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita semua akan memuji Tuhan. Kita akan bangkit memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nomor 28, Mulia Majesty. 28. Mari kita bermazmur memuji nama Tuhan. Tuhan yang mulia, yang patut kita sembah dan junjung tinggi. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji.
tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His hand embrace. So excellent, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah King of Kings and Lord of Lords. Benar Tuhan, kami datang menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersembah sujud Tuhan di atas tatamu yang kudus. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami privilege menjadi anak-anak-Mu dan boleh menyebut Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan kami Tuhan boleh mendapat anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Biarlah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang terlebih lagi ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berilah Tuhan semua kehausan dalam hati kami Tuhan, Kau puaskan Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Terpuji nama Tuhan saudara sekalian. Saat ini kita akan memasuki bacaan bersahut-sahutan. Mari saudara membuka di dalam buku nyanyian kita bagian belakang nomor 19. Dibacakan oleh saudari Tineke. Kami persilakan nomor 19. Bacaan saut-sautan. Hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan, dan saat ini marilah kita kembali akan memuji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kepada kita amazing grace-nya, memberikan kepada kita hidup yang kekal dan keselamatan yang diberikan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan kembali. Nomor 335, sangat besar anugerahnya. Nomor 335. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Meski selangkah lewat di sorga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi memuji namanya. Berhenti memuji namanya. Puji Tuhan saudara sekalian untuk semua anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Saat ini saudara, marilah kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku Nyanyian halaman 692 bagian belakang. Mari kita bangkit berdiri, halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memasuki pada doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Betty untuk doa syafaat bagi kita semuanya.
Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu. Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kau Tuhan yang hidup. Kau telah memberikannya darahmu untuk kami, menyelamatkan kami dari kemarahan Bapa karena perbuatan-perbuatan dosa kami. Bapa, terima kasih akan keselamatan yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, meskipun hanya beberapa orang ada di sini, kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang besar sama dengan gereja-gereja lain. Sebab hanya Engkaulah yang kami puji dan yang kami puja, dan berterima kasih akan kehadiran-Mu di sini. Seperti janji-Mu di firman Tuhan bahwa 2-3 orang bersekutu Kau hadir di antara kami. Dan bila di mana umat-Mu sedang memuji-muji-Mu, Engkau berkata bahwa Engkau hadir di antara kami di sini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu dan jamahlah kami satu persatu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh dipersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Juga persiapkan, bukakan mata rohani kami dan pikiran kami, supaya kami boleh comprehend the things of You. Dapat menerima hal-hal yang mustahil. Sebab Kau adalah Tuhan yang penuh mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dan terima kasih hari ini untuk semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya kami menerima jawaban dari doa-doa yang telah kami dinaikkan oleh saudara-saudara seiman kami pada hari-hari, pada setiap harinya Tuhan. Kami percaya Engkau persatukan kami di sini karena Engkau mempunyai, You have a news for us Lord. Karena Engkau mempunyai berita untuk kami, untuk supaya kami boleh memakai itu sebagai pegangan dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Dan boleh kami melihat mujizat tanda-tanda supaya untuk kemuliaan-Mu sendiri ya Bapa. Supaya kami boleh berdiri menjadi saksi-saksi bagi-Mu sesuai dengan apa yang Kau panggil Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapak. Saya juga berdoa untuk negara Amerika. Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Have mercy on America, Lord. Have mercy, Lord. I pray that, Lord God, I pray may there be a revival. May there be a kebangkitan rohani besar-besaran Tuhan. Supaya ada pertobatan yang sungguh-sungguh di Amerika Tuhan. Supaya kami boleh melihat lagi Amerika seperti dulunya Tuhan. Seperti permulaannya di mana mereka begitu banyak bergantung kepada Engkau Tuhan. Tuhan, dunia telah membutakan segala dunia dan setan sudah membutakan Tuhan. Tuhan akan datang, telah datang, dan Kau Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan sungguh heran membawa kami kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau ada hadir di sini. Kami percaya Tuhan Kau tetap masih bekerja sampai sekarang. Sebab Kau di firman-Mu berkata bahwa Engkau dulu, sekarang, kemarin, dulu, sekarang, selamanya sama. Oh, You are the same yesterday, today, and forever. We love You, Lord. We praise You, Lord. And we bless You, Lord. We give You the glory and honor. We believe by faith in the name of Jesus that You are the God who answers prayer. And I pray that, Lord, may Your anointing rest upon our pastor, Lord, who is going to share Your word. I pray that, Lord, may anointing be so strong, Lord, triple anointing, Lord. Bring life to the word, Your word He's going to speak forth. And Father, I pray, Lord, that You're going to speak that word and bring that, so that we might be able to be receptive to whatever You speak forth to us, Lord, so that we might be able to walk in Your righteousness, in Your holiness, Lord. For without You, we can do nothing. That's why we are here together to worship You in spirit and in truth. And we thank You for Your mighty anointing upon our pastor and his wife. And I pray that, Lord,
I pray that you open doors for this church, that you are going to send more souls into this place to unite us, Lord, as your body, the body of Christ. And Lord, then we will be very honored for you to be our head. Thank you, Abba Father, for today. Thank you, Jesus. We love you, we praise you, and we bless you. We give you the glory and honor for your worthy. For in Jesus' name we pray. Amen. Mari kita berdoa sama-sama Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanlah kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan menaikkan satu pujian 150. Yesus sobat yang sejati. What a friend we have in Jesus. Nomor 150. Tuhan adalah sobat kita yang sejati, di mana teman meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap aja bersama dengan kita. Dan Dia adalah teman kita, bisa kita sadarkan. Dia tidak pernah fail us. Ya, God, He is faithful God. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, berjumalah berdoa, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatimu, katakan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang menanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Ketiga, adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah menolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Yesus sobat kita yang sejati. Amin. Saat ini mari kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Salman Saud. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami datang kepadamu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang saya beri judul Tujuan Hidup. Tujuan hidup. Kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 1
ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, kita lahir ke dunia ini bukan kebetulan. Kita lahir dengan tahun yang berbeda. Ada yang di dalam ruangan ini yang sudah melewati 90-an tahun. Ada mungkin sekitar 40-an tahun. Itu semuanya ada maksud Tuhan. Kenapa kita harus dilahirkan di dunia ini? Kalau tidak ada tujuan apa-apa, bisa saja lahir hari ini, besok sudah gak ada lagi. Ngapain kita itu harus memenuhi bumi ini? Kenapa kita harus hidup, dibesarkan, bertumbuh jadi pemuda, dewasa, berkeluarga, mempunyai keturunan, lalu menjadi papa, mama, kakek, nenek, dan sebagainya? Kenapa kita harus ada di dunia ini? Harus memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu mesti jelas. Alkitab mencatat, kalau kita perhatikan di sini, ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang merayap di bumi. Jadi dalam Alkitab mencatat manusia diciptakan untuk menguasai seluruh ciptaan yang lainnya. Beranak cucu supaya bertambah banyak dan tujuannya untuk menguasai seluruh ciptaan. Bukan dikuasai. Zaman dulu ada orang yang masih tradisi, kalau dia takut kepada matahari, takut kepada bulan, takut pada pohon-pohon besar, takut kepada gunung. Nah, itu berarti apa? Berarti dia itu punya pengertian yang salah. Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan meminta kita menguasai seluruh ciptaannya. Jadi bukan pohon itu yang disembah, bukan matahari itu disembah, bukan bulan itu yang disembah, tapi justru kita akan menyembah kepada Allah karena Dia yang menciptakan engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita ini punya tujuan tidak? Tentunya punya tujuan. Kita hidup punya tujuan, rencana. Pernahkah kita pikirkan apa yang bisa kita wariskan setelah kita dipanggil Tuhan? Setelah kita gak ada di dunia ini, apa yang bisa kita wariskan untuk keturunan atau untuk orang-orang banyak? Ada orang katakan, saya akan cari uang sebanyak-banyaknya, deposito sebanyak-banyaknya, banyak harta, banyak rumah, properti dan sebagainya, supaya saya bisa mewariskan kepada keturunanku
Minggu lalu saya singgung bahwa ada seorang keluarga yang saya kenal punya anak sampai 10, semuanya diberikan rumah masing-masing. Itu pun setelah orang tuanya meninggal masih bisa bertengkar gitu. Apa yang kita wariskan buat keturunan kita? Apakah itu harta? Saudara, harta itu bisa lenyap. Dulu saya pernah dengar kalimat begini. Dia katakan, generasi pertama datang itu untuk bekerja keras mendapatkan harta kekayaan. Masuklah keturunannya generasi kedua. Dia menikmati harta kekayaan bapaknya. Generasi ketiga, si cucu, dia itu tinggal menghabiskan warisan nenek moyangnya, engkongnya sama bapaknya. Jadi tidak heran ada orang suka cerita begini, dulu kakekku itu orang kaya. Yang dia pertanyaan, sekarang kamu apa gitu. Dulu kakekku itu kaya sekali loh. Kok bisa tiba-tiba gak jadi kaya gitu? Kenapa? Pasti ada masalahnya. Jadi bukan itu yang perlu diwariskan. Karena harta kekayaan bisa lenyap. Itu bukan tujuan hidup kita. Benar memang orang tua zaman sekarang lebih pintar sedikit. Dia wariskan pendidikan buat anaknya. Oke. Tapi itu tidak cukup. Karena pendidikan yang dinikmati oleh anak-anak keturunan itu juga bisa mempengaruhi otaknya. Terlalu pintar sampai gak percaya pada Tuhan pun bisa. Terlalu hebat sampai menganggap diri hebat juga bisa gitu. Jadi saudara yang saya kasih Tuhan, seorang penulis yang bernama Rick Warren atau pendeta, dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia menjelaskan bahwa tujuan hidup orang percaya itu lebih daripada itu. Lebih dari prestasi kita, lebih dari harta kekayaan kita, lebih dari semua yang kita miliki, lebih dari pikiran kita, bahkan lebih besar daripada semua yang kita miliki. Kenapa? Karena tujuan kita ditempatkan di dunia ini adalah akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana cara saya memuliakan Tuhan? Di mana saja memuliakan? Oh, di gereja. Tidak, saudara. Di gereja kita memuliakan Tuhan, tapi di mana saja kita bisa memuliakan Tuhan? Di tempat kerjaan kita memuliakan Tuhan. Di jalan waktu kita nyetir, kita memuliakan Tuhan. Waktu tidak ada orang, kita juga memuliakan nama Tuhan. Jadi di mana-mana kita memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita wariskan harta kekayaan itu buat keturunan kita, maka memuliakan Tuhan itu bisa jadi nomor 2. Kenapa? Sibuk dengan harta. Seorang pendeta, saya baru dengar khotbahnya dalam sebuah kebaktian emeritus daripada seorang teman kakak tingkat alumni di seminari. Pendeta itu, dia seorang dosen, dia berkata, hari ini banyak orang percaya suka mendapatkan berkat atau anugerah yang umum daripada anugerah khusus. Yang dimaksud dengan anugerah umum itu adalah begini. Udara yang kita nikmati itu anugerah umum. Semua orang dapat. Harta kekayaan itu anugerah umum. Semua orang dapat, baik dia tidak percaya pada Tuhan maupun percaya pada Yesus, dia bisa dapatkan. Rumah, apalagi kesukaan dunia itu semua bisa dapatkan, diberikan pada semua. Dan orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan itu punya kelebihan yang disebut dengan anugerah khusus
yaitu keselamatan. Dia itu sudah mendapat yang khusus. Orang di luar sana, dia hanya menikmati yang umum-umum saja, yang semua orang dapat. Kita yang percaya pada Tuhan sudah mendapat yang khusus. Nah, yang menjadi masalah adalah kadangkala kita sebagai orang percaya masih selalu memikirkan yang umum itu. Masih terpikir gimana kalau saya belum mendapatkan uang itu gimana gitu. Gimana kalau saya belum kaya? Gimana kalau saya belum keliling dunia? Kadangkala mungkin Tuhan tidak suruh kita harus keliling dunia, cukup bolak-balik Indonesia oke gitu ya. Ya, itu pun sudah berkat Tuhan kan ya. Atau kalau enggak ya pergi ke Daly City bolak-balik boleh gitu ya. Ya, belanja sudah lain kota kan. Orang tanya kemana? Keluar kota. Kemana? Daly City ya. Luar kota ya. Atau pergi ke rumah di mana itu? Rumah Tante Lili lah ya. Sudah lain kota. Ya. Atau San Mateo, sudah luar kota. Gengsi juga orang tanya kemana? Hari ini saya mau keluar kota. Kemana? San Mateo, luar kota. Gitu. Kalau ke Meksiko baru luar negeri. Gitu. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi itu merupakan tujuan kita, bukan lagi yang merupakan yang sementara itu. Bukan yang sifatnya umum lagi. Kita mau dapatkan yang khusus. Jadi sejak awal penciptaan, Allah itu sudah memberikan kepada kita istilahnya itu mandat, tugas. Kalau di Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR itu disebut sebagai mandataris. Berikan kepada presiden sebagai mandataris MPR. Yaitu untuk apa kita mandataris Tuhan untuk memenuhi bumi. Apalagi dan untuk mengelola seluruh isi bumi ini. Kita manajernya, kita yang berkuasa mengelolanya, karena kita adalah ciptaannya yang paling tinggi. Kita punya pikiran yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia itu sangat hebat, saudara. Dengan dua tangannya itu dan pikiran yang Tuhan berikan, hari ini bisa menciptakan pesawat terbang. Kita bisa pergi kemana-mana dengan cepat. Dimulai dari mungkin hanya, ya mungkin waktu pertama kali orang menciptakan pesawat itu pakai kertas lipat-lipat gitu ya. Dilipat-lipat, kalau anak kecil dia hembus, terbangkan gitu ya. Pesawat kertas gitu. Tapi sekarang kan pesawat. Yang penting ada duit beli tiket, mau pulang kemana, mau ke Indonesia, mau ke Paris, mau ke mana, gampang sekali. Kalau mau ke Holland juga gampang gitu. Yang penting bisa berangkat. Nah, itu kecerdasan daripada manusia. Tuhan berikan kepintaran kepada manusia, begitu luar biasa. Tapi saudara yang saya kasih Tuhan, kepintaran yang diberikan tetap juga untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena dengan kepintaran orang bisa meninggalkan Tuhan. Kalau kepintarannya karena menganggap diri terlalu pintar sampai Tuhan juga tidak diperlukan, maka sangat bahaya sekali. Dulu ada dibuatkan atau diceritakan selalu oleh hamba Tuhan ilustrasi waktu Muhammad Ali dia naik pesawat, ya, naik pesawat, dia tidak mau pakai seat belt. Pramugarinya bilang tolong diikat seat beltnya. Dia bilang Muhammad Ali tidak butuh seat belt. Muhammad Ali orang hebat, tidak butuh seat belt. Tapi pramugari itu pintar menjawab. Memang benar kamu tidak butuh seat belt, tapi kamu butuh pesawat katanya. Itu sebabnya kamu harus ikat. Ya.
Memang mungkin dia gak butuh seat belt, dia bisa kuat, tapi dia butuh pesawat. Maka karena dia butuh pesawat, dia harus ikat pinggangnya juga. Jadi siapapun yang naik pesawat, dia harus ikat pinggangnya. Kesombongan itu bisa terjadi karena menganggap diri hebat, menganggap diri pintar. Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, kita ini berpikir secara logika. Kita maunya yang masuk akal. Tapi Tuhan kadang-kadang memberikan pada kita yang tidak masuk akal, yang tidak kita pikirkan. Sangat luar biasa. Suatu hari ada seorang anak diberikan oleh bapaknya itu $20. $20 uang, kasihkan. Dia bawa, terima kasih papa. Dia terima uang itu $20. Lalu cepat-cepat dia keluar rumah. Kasihkan kepada homeless. Ini $20 katanya. Bapakku berikan padaku, saya kasihkan padamu. Lalu kira-kira 15 menit kemudian papanya tanya, mana uang yang saya berikan kepadamu $20? Dia bilang, saya sudah berikan kepada homeless. Bapaknya marah padanya, bodoh sekali kamu. Saya kasihkan kamu, bukan untuk kasihkan ke orang itu. Dia bilang, Pak, saya belajar firman Tuhan, apa yang saya berikan, nanti saya akan dapat balik. Dan saya percaya saya akan dapat balik. Papanya kemudian marah pada dia. 15 menit kemudian papanya masuk ke kamar, ambil lagi $20, kasihkan pada dia lagi. Kali ini kamu tidak boleh kasihkan pada orang lain lagi. Iya Pak, iya Pak. Lalu dia bilang sama papanya, Pak, benar kan firman Tuhan? Tadi apa yang kita berikan pada orang lain akan dikembalikan pada kita balik. Tapi saya gak sangka begitu cepatnya. Papa sudah kasih aku balik katanya. 15 menit sudah dapat balik lagi katanya. Jadi anaknya itu punya iman yang begitu luar biasa, kadang tidak terpikirkan juga buat kita. Kita pikir kalau saya sudah berikan habis, kurang. Ternyata ada jalan lain yang Tuhan berikan pada kita. Pakai segala cara seperti anak ini. Anak ini sebagai contoh. Dan mungkin hal seperti ini kita sering mengalami tanpa kita sadari. Kita mau menolong orang, kita ragu. Kita takut kalau kita sudah tolong orang itu nanti kita kurang. Kita takut kalau kita sudah tolong orang itu nanti kita gak mau beli apa, mana uang kita. Ternyata begitu kita tolong orang itu, ada saja berkatnya muncul di tempat lain kembali kepada kita. Itulah pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Yang tanpa kita sadari, tanpa terpikirkan. Nah, Tuhan bisa memakai kita seperti begitu. Maka manusia itu punya kelebihan khusus. Dia punya pikiran, punya iman bersandar pada Tuhan. Maka dikatakan dia sebagai ciptaan yang paling mulia. Ciptaan yang mulia. Saudara yang saya kasih Tuhan, Tuhan menempatkan kita di bumi dengan segala kelebihan kita dan segala kekurangan kita. Kita diminta untuk menjadi dampak, artinya menjadi pengaruh kepada orang lain dengan harapan pengaruh yang baik. Karena harta kekayaan tidak sanggup memuaskan kita. Sakius, orang pendek, pemungut cukai, tidak cukup kaya dia. Dia kaya raya loh, banyak uangnya. Tapi hidupnya tidak puas. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bahkan bersuka cita ketika dia boleh kembalikan harta kekayaannya kepada orang-orang lain. Bahkan dia bersuka cita. Ada seorang pemuda, dikatakan juga kaya raya, dia datang kepada Tuhan. Dia tanya bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan katakan kepada dia, kamu harus
ikuti 10 firman Tuhan. Dia katakan, saya sudah lakukan. Tuhan Yesus katakan pada dia, satu hal lagi yang kamu belum lakukan. Pulang, jual segala hartamu, berikan pada orang lain. Dia tidak mau lakukan itu. Dia pergi dan tidak balik lagi. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia miliki itu terlalu mahal untuk dibayarkan. Padahal saudara, keselamatan itu lebih mahal daripada semuanya. Keselamatan itu ibarat apa? Ibarat kita sudah dapat ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMA, ijazah kuliah S1, ijazah kuliah S2, kemudian kita dapat gelar doktor. Maka kita tinggal simpan yang doktor, yang lain tuh gak pakai lagi. Tetap kita dokter, gak mungkin kita tiba-tiba bisa jadi dokter. Ajaib begitu. Jadi kita sudah dapatkan yang dokter, maka yang ijazah TK semua itu gak diperlukan lagi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan yang paling baik. Kita sudah dapatkan yang paling baik. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya maka Tuhan ingin kita yang di dunia ini punya rencana dalam hidup ini. Sebagai orang yang masih muda ataupun kita yang sudah lanjut usia. Kita bisa rencanakan. Kalau kita punya rencana, maka kita tidak akan hidup pagi bangun, gosok gigi, mandi, tunggu jam lewat, 1 jam, 2 jam, 3, dari masuk siang, makan siang. Kalau ngantuk tidur siang, tunggu jam lewat sore, tidur lagi, makan malam, lalu sudah malam tidur, besok bangun. Itu tinggal namanya apa? Tinggal tunggu inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Tinggal tunggu mati. Iya kan? Tuhan tidak menciptakan kita model demikian. Tuhan ciptakan kita itu punya rencana, lakukan sesuatu yang bisa diwariskan. Supaya kalau engkau sudah tidak di dunia ini lagi, apa yang menjadi warisan buat orang lain? Ada orang katakan, saudara kan pada dengar orang bilang begini, ingat gak ibu itu ya, dia baik sekali loh. Saya masih ingat waktu dia hidup, dia itu begitu setia pada Tuhan. Dia suka menolong orang lain. Dia suka sekali membantu. Tangannya ringan, cepat sekali menolong, membantu dan sebagainya. Dia katakan semua contoh-contoh yang baik. Kita juga ingat terus. Daripada kita ingat itu yang kemarin meninggal itu loh. Itu sombong sekali nenek itu. Syukur dia cepat mati. Kalau enggak, tambah dosa dia. Jahat sekali dia. Kita kan gak mau diingat orang seperti demikian. Kita gak mau diwariskan modelnya demikian. Nah, warisan yang positif itu, warisan yang memuliakan nama Tuhan. Apalagi ditambah dengan ibu itu begitu setia pada Tuhan. Selalu berdoa. Saudara yang saya kasihi Tuhan, benar dikatakan manusia itu seberapa hebatnya, kalau nyawanya itu sudah tidak ada lagi, sudah gak ada guna. Banyak orang terkenal hari ini yang luar biasa. Jangankan sampai meninggal, sakit aja sudah gak terkenal lagi. Saya suka nonton lawak-lawak gitu ya. Jadi suka orang-orang yang, jadi istilahnya saya suka berita-berita gembira. Cerita lucu, lawak. Kalau di Indonesia kan terkenal ya, namanya itu pelawak dari kampung namanya Tukul Arwana. Itu luar biasa di televisi, dia tiap hari masuk stasiun TV itu ya. Mari lihat laptop apa gitu ya. Pokoknya terkenal. Belakangan dia sakit. Sudah hilang orangnya. Gak terkenal lagi. Itu baru sakit loh. Apalagi mati. Nah saudara yang saya kasihi Tuhan, coba kita pikirkan apa yang kita wariskan buat dunia ini. Buat orang lain.
Dunia itu ada dua macam bagi orang Kristen. Waktu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata dunia itu adalah manusia. Manusia, kita. Dunia kata yang sebenarnya juga berarti dunia ini. Jadi apa yang kita wariskan buat dunia ini? Apa yang kita wariskan buat manusia ini? Biar kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Allah. Karena Allah punya rencana dalam hidup setiap manusia. Bahkan sakit pun kita itu dalam rencana Allah. Kalau kita sebagai orang percaya, sakit pun. Bahkan bangkrut pun kita itu dalam rencana Allah. Kaya juga dalam rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita pikir, kenapa Tuhan tidak adil? Ada orang kaya, ada orang yang gak kaya begitu. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat adil, karena Tuhan tahu kalau dia itu orang yang miskin tiba-tiba kaya, dia bisa lupakan Tuhan. Maka Tuhan begitu baik membiarkan dia itu hidup, tapi tidak sampai kekurangan. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Saya suka itu kalimat ini. Tidak berlebih, tidak berkurang gitu ya. Kelebihan juga susah. Kelebihan berat badan juga susah, gitu. Jalannya susah gitu ya. Dulu kelebihan, celanaku gak bisa pakai semuanya. Sampai saya pulang harus bikin celana lebih. Setiap bikin celana tolong tambah 1 senti. Asal bikin celana tambah 1 senti. Belakangan habis operasi agak kurus. Saya bikin lagi kemarin pulang, tolong kurangi 2 senti. Balik ke sini longgar lagi. Gimana? Ini teman saya Agustus, nanti Oktober mau datang. Dia bilang, mau gak saya bawa oleh-oleh? Saya bilang jangan bawa apa-apa. Apa mau dibawa? Tolong pesankan celana di tempat yang saya pesan biasanya gitu. Tambah lagi 1-2 gitu. Jadi tapi kurangi 1 senti gitu. Kurangi 1 senti. Jadi kurang itu gak bagus. Lebih juga gak bagus. Cukup bagus. Dan ingat, Tuhan itu selalu memberikan pada kita yang cukup. Makanya Tuhan tidak mau kita lebih. Tuhan juga tidak mau kita kurang. Artinya apa? Kalau kita lebih, kita mesti pikirkan caranya bagaimana supaya kita jadi cukup. Caranya bagaimana? Kalau kita lebih ya bagikan supaya kita jadi cukup. Kalau kita kurang, kita pikirkan bagaimana supaya jadi cukup. Bagaimana caranya? Bukan minta-minta, tapi kita usaha kerja keras supaya menjadi cukup. Nah, saudara yang saya katakan, kadangkala yang terjadi adalah orang itu tidak terpikir. Sudah lebih, masih pingin lebih, masih pingin lebih. Dulu saya punya kenalan, dia itu bekerja pagi, siang, malam, buka usaha. Ya, dari mulai jam 8 pagi sudah buka. Gak tutup pada siang hari sampai malam baru pulang ke rumah. Mau pergi jalan-jalan, istrinya yang pergi, dia tetap harus standby. Jadi uangnya banyak, tapi gak bisa kemana-mana gitu. Bahkan minggu juga sulit ke gereja juga sebentar aja sudah menghilang gitu. Sampai pada dia tiba-tiba sakit. Waktu dia sakit, dia baru sadar, uangku banyak. Mau makan apa bisa. Mau naik pesawat tinggal beli tiket bisa. Tapi gara-gara sakit, semuanya gak bisa terpakai. Tempat penginapan bukan hotel, tapi rumah sakit. Kadang di ruang ICU. Itu yang dia dapatkan. Bahkan resikonya kalau tidak jaga diri bisa mati. Dan kalau sudah mati, apa yang dia dapatkan semuanya gak berguna lagi.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita seperti demikian. Maka firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami yang tadi kita doakan bersama, berikanlah kami kecukupan. Tidak perlu berlebihan. Kalau kita sudah rasa lebih, kita perlu untuk pikirkan bagaimana cara untuk membagikan kepada orang lain. Kalau kita kurang, kita berusaha untuk menjadi pas cukup. Jangan sampai meminta-minta. Itu yang bagi saya itu Tuhan ajarkan buat kita sangat alkitabiah. Karena kalau kita sampai lupa, sudah lebih lupa diri, Tuhan biarkan pada kita. Gak apa-apa, lu dapat. Gak apa-apa. Tuhan biarkan pada kita. Tuhan itu bukan diktator. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan berikan kita kebebasan. Maka itu dikatakan free will. Berikan kita kebebasan. Kita bisa pilih kok. Kita tidak dipaksa oleh Tuhan. Tuhan kalau mau paksa kita, hari ini diciptakan kita seperti robot. Tunduk semuanya, minggu semua ke gereja. Gak ada yang alasan apapun. Semua harus duduk di bangku gereja. Robot kan. Pulang. Tapi gak demikian. Tuhan berikan kita kebebasan, jadi Tuhan suruh kita pilih. Jadi waktu kita masih hidup, kita akan pilih yang terbaik. Yang kembalinya semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi gampang sekali kita menilainya. Kita bisa saja mengoreksi diri sendiri. Bisa bertanya. Bisa menilai, karena orang lain tidak bisa menilai. Apakah hidupku selama ini sudah memuliakan nama Tuhan? Kalau kita rasa masih ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki. Dan selama ada kesempatan, kita perbaiki. Sampai Tuhan mengambil kita kembali, memanggil kita kembali. Jadi tiap hari kita bisa perbaiki. Kalau kurang perbaiki, kalau kurang perbaiki. Tapi kalau kita punya sikap yang negatif, kalau kurang ya biarin kurang. Hari ini imannya kurang, malas ke gereja, minggu depan juga demikianlah. Ya. Jadi dia berkurang. Tapi Tuhan mengajak lagi, jangan perbaiki. Sampai akhirnya tetap kita hidup dalam memuliakan Allah. Kita berdoa. Tuhan, kami hidup di dunia ini. Ditempatkan seberapa lama di dunia ini. Lahir ke dunia ini. Baik sebagai orang miskin maupun kaya, berpendidikan atau tidak. Tapi semuanya memiliki tujuan. Tuhan tidak mau kami hidup dengan sesuka hatinya. Tuhan mau kami hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan mau kami hidup sesuai dengan apa yang difirmankan, supaya kami memuliakan nama Allah. Oh Tuhan, kalau selama ini hidup kami tidak memuliakan Engkau, ampuni kami Tuhan. Dan kami akan koreksi setiap saat, koreksi setiap menit, koreksi setiap detik, sampai Tuhan datang. Kami terciduk, tetap setia kepada Tuhan. Dengar doa kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Pada setiap kita tetap boleh bergema menjadi pegangan kita selama 1 minggu ke depan ini, untuk kita terus memuliakan nama-Nya.
Saat ini mari kita akan memberi persembahan pada Tuhan. Mari kita memberi persembahan terbaik bagi Tuhan, seperti persembahan daripada Kain dan Habel, di mana persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Marilah kita selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerimanya atau mendapatkannya. Mari kita memuji nama Tuhan, dan persembahan akan dijalankan oleh saudara Teddy pada ayat kedua nyanyian 349. Bagi Yesus semuanya. 349, dan pada akhir lagu saya ingin kita mengubahnya. Bagi Yesus semuanya, ya, bagi Yesus Tuhanku. Terus yang ayat kedua, bagi Yesus semuanya, ya, yang bagian choir itu. 349. Ku serahkan bagi Yesus semua yang Yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya. Yang kedua, Tanganku bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. bagi Yesus, Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, ku menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, semua yang ku miliki. Bagi Yesus, bagi Yesus, semua yang ku miliki, semua yang ku miliki. Ayat keempat. oh betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku, dan kau melindungiku. Bagi berdiri, Bagi Yesus, bagi Yesus, semua yang ku miliki, semua yang ku miliki. bagi Yesus, bagi Yesus, Semua yang ku miliki, semua yang ku miliki. Mari doa persembahan. Saya persilakan balik kepada Teddy untuk doa persembahan. Kami dipersilakan duduk kembali. Mari saya serahkan kepada Pendeta Saul. Mari kita bangkit berdiri, saudara, ya. Kita nyanyikan doksologi Berkat Tuhan, Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Ang Esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai sampai di sini dan kita akan menuju ke kafetarium, kita kumpul di situ. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.